Saya sendiri di sini Tribintang Pamungkas selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Muara Enim. Di sini ada fasilitatornya Ibu Uri Lestriani dan pengajar praktik Tia Widya Astuti yang membersamai Bu Terik selama 6 bulan ke depannya. Yang semoga meminta doanya teman-teman diberi kelancaran sampai bulan Desember. Di sini kita bersama-sama akan mendiskusikan untuk pemenuhan aksi nyata sekaligus penerapan implementasi pemahaman budaya positif untuk membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita maju ke apa yang akan kita bahas hari ini kita bisa lihat sama-sama budaya positif. Ini peta konsepnya yang akan kita pelajari mulai dari apa itu disiplin positif, 5 posisi kontrol, terus teori motivator, ada lagi restitusi, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Boleh dibantu Pak Deki atau Bu Nuria untuk membagikan kertas plannya. Untuk Bapak Ibu Guru, minta tolong silakan tulis kira-kira kesepakatan kelas yang akan kita lakukan hari ini seperti apa. Ya, kita tulis sama-sama dan kita sepakati bersama-sama. Biasanya itu wali kelas ya, biasanya menggunakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Saya sendiri itu pelajaran prakarya itu sudah menerapkannya di dalam kelas. Sebelum memulai pembelajaran, saya itu melakukan keyakinan kelas terlebih dahulu terhadap murid-murid. Kemudian minggu berikutnya baru melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Silakan ditulis Bapak Ibu Guru yang hebat. Saya ada pantun sedikit nih. Ikan nila melayang-layang, ditangkap bebek imut. Walaupun sudah siang, semoga Bapak dan Ibu Guru tetap semangat. Oke, silakan ditempel keyakinan kelasnya. Oke, silakan Ibu Desta, Ibu Ria, Ibu Nisri, Bu Puput, Bu Dwi. Sudah, Bapak Ibu Guru hebat. Semoga masih semangat ya. Oke. Minta tolong Ibu Pira yang cantik, tolong dibacakan hasil kesepakatan kelas kita hari ini. Saya akan membacakan kesepakatan kelas kita kali ini. Tidak boleh berisik, aktif mengikuti kegiatan, jangan ngantuk di kelas,
tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh berbicara tidak sesuai arahan, partisipasi aktif dalam berbagai aktivitas belajar, jangan membuat keributan saat belajar, terus harus saling sayang satu sama lain, aktif dan kreatif menjawab saat diberi pertanyaan, tidak boleh mengobrol dengan teman, semua harus semangat. Terima kasih Ibu Alfia Wasmi. Iya, jadi inilah keyakinan atau kesepakatan kelas ya. Di sini sepertinya saya belum melihat berdoa sesudah dan sebelum memulai pembelajaran. Alangkah baiknya kita sebelum memulai pembelajaran itu kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang sudah ditulis itu adalah kesepakatan kelas kita. Minta tolong Pak Dandi pimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas ini, ada baiknya kita menundukkan kepala, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Amin, Allahumma amin ya. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita lanjut ke materi hari ini. Tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sebelum masuk ke materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, minta tolong bagikan kertas pelanggannya Pak Deki dan Bu Nuria. Bapak Ibu guru hebat, tolong tuliskan satu kata hal yang dianggap penting di dalam kehidupan Bapak dan Ibu hebat. Misalnya sesuatu benda atau barang yang dianggap penting dalam hidup Bapak dan Ibu. Silakan ditulis. Ya, benda. Iya, benda. Iya, benda. Silakan ditulis. Iya. Pokoknya benda yang dianggap sangat penting bagi hidup Bapak dan Ibu guru hebat. Nah. Sudah? Sudah. Sekarang silakan dikepal. Dikepal kuat-kuat. Dipegang erat-erat. Iya. Diremes-remes. Sudah? Oke, bolehkah saya bertanya? Ibu Ria, boleh tidak saya meminta itu benda yang digenggam itu? Boleh. Benar? Serius? Untuk ibu boleh? Nggak boleh? Boleh tidak? Tapi ibu Tri pengen banget. Boleh nggak? Tetap nggak boleh. Pelik sih Bu Ria. Oke, Bu Ria tetap tidak boleh. Kalau tidak dikasih nanti kena mana kepala sekolah lo. Boleh tidak? Boleh Bu. Memang boleh. Tidak apa-apa kena mana kepala sekolah. Oke, lanjut. Ibu Herli, hai.
Ibu Herli, boleh tidak trik mintanya? Tidak boleh. Tapi Putri pengen mana? Boleh tidak? Sangat berharga Bu ya. Nanti anak ibu marah loh kalau tidak dikasihkan sama saya. Tidak apa-apa dimana sama anak ibu. Tidak apa-apa. Masih tidak boleh Bu ya. Tetap tidak boleh. Wow, luar biasa. Itu bagus sekali bagaimana Ibu Herli ya sama dengan Bu Lia. Satu lagi di tengah. Kan tadi kan oke, Ibu Rushaini. Ibu guru yang senior yang paling cantik dan soleha. Oke. Ibu, boleh tidak minta yang digenggam Ibu itu? Boleh tidak Ibu sayang? Tadi ngidam ya loh, mulai hamil ini. Boleh tidak Ibu sayang? Senyum itu menandakan boleh atau tidak ya? Galau. Ayo Ibu, boleh tidak? Tidak boleh. Oke, Ibu boleh kasih penjelasan kenapa tidak boleh Bu? Berharga bagi saya. Oh, sangat berharga bagi saya. Wah, luar biasa. Oke. Jadi dari ketiga guru tadi ya Bapak Ibu guru hebat, semuanya tidak boleh karena sudah sangat luar biasa. Jadi di sini kita masuk ke teori kontrol. Jadi di sini Bapak Ibu guru hebat dengan menandakan kalian tadi berarti kalian bisa mengontrol emosi kalian sendiri ya, tidak diatur oleh orang lain walaupun dipujuk-pujuk. Kalau Ibu tadi tetap teguh pada pendirian kalian, berarti kalian hebat, luar biasa. Ini adalah perubahan paradigma teori kontrol ya. Ini maksud dari teori kontrol ini, ilusi kontrol guru terhadap murid, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua pengaruh positif, efektif dan bermanfaat. Oke, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di situ ada stimulus, respon dan teori kontrol. Dan di sana kita bisa membedakan antara stimulus respon dan teori kontrol ya. Di situ kita mencoba mengubah orang dengan pandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi ada lagi kalau stimulus responnya perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di situ adalah perbedaan sesungguhnya antara teori kontrol dengan stimulus respon. Itu maksud Ibu tadi menyuruh Bapak Ibu untuk memberikan sedikit kontrol diri mengenai apa yang sudah kita miliki itu tidak boleh diberikan kepada orang lain ya. Jadi Bapak Ibu walaupun sudah siang masih sangat bisa mengontrol emosi diri masing-masing, luar biasa. Oke. Selanjutnya kita masuk ke disiplin. Oke. Setelah mendengar kata disiplin, Bapak Ibu guru hebat, apa yang kalian ketahui tentang disiplin? Yang terpikir di benak kalian ketika mendengar kata disiplin? Ada yang bisa? Tidak apa-apa, tidak ada kata salah. Kita sama-sama belajar dan saling berbagi. Oke, Bu. Disiplin itu indah karena disiplin berdasarkan kesepakatan. Iya, kata Ibu Rushaini itu disiplin itu indah karena berdasarkan kesepakatan. Ada lagi yang mau berpendapat? Ibu Puput, apa disiplin? Boleh dicoba? Disiplin.
Oke, jadi disiplin data buku sesuatu yang disepakati oleh kita tanpa ada paksaan dari kanan kiri, gitu ya, kurang lebihnya. Oke, sekarang kita lihat sama-sama apa itu disiplin. Oke, jadi disiplin adalah sesuatu yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itulah arti kata disiplin ya. Disiplin juga yaitu memberi kesempatan mereka mempelajari bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai untuk mencapai tujuan bersama dan mulia. Lanjut dari disiplin kita beranjak ke pengertian disiplin positif. Jadi dari disiplin tadi kita beranjak ke disiplin positif. Pendekatan apa? Coba tolong dibaca Ibu Dwi. Pengertian disiplin positif. Boleh dari tempat dulu atau boleh maju seperti boleh? Ya, pengertian disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Ya, silakan duduk Ibu Dwi. Terima kasih. Ya, ini adalah pengertian dari disiplin positif ya yang sudah kita dengar dan kita baca sama-sama dari Ibu Dwi tadi. Sekarang masuk ke nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ibu Sri boleh dibantu? Nilai-nilai kebajikan adalah hal-hal yang baik yang ada pada diri seseorang. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif atau hal-hal yang baik yang ada pada diri seseorang ya. Itu menurut William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Ini adalah contoh dan nilai-nilai kebajikan yang ada pada seseorang ya. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen ya. Di sini ada menurut Indonesia Heritage ada juga nilai-nilai kebajikan universal itu cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat, dermawan, percaya diri, kepemimpinan adil, baik, rendah hati, toleransi, dan kedamaian kesatuan. Dan di sini ini ada nilai universal yang berhubungan langsung dengan P5 yaitu kurikulum merdeka profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa. Berarti di situ akhlak beragama, akhlak pribadi, contohnya penerapannya akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Ada lagi mandiri ya, mandiri kesadaran akan diri dan situasi dan regulasi. Perbuatan layak, kolaborasi, kepedulian berbagi, kreatif, gagasan orisinil, karya orisinal, keluasan berpikir. Selanjutnya bernalar kritis, memperoleh dan proses informasi, analisis, evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Yang terakhir berkebinekaan global itu contoh penerapannya, nilai-nilainya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan penjawab dan berkeadilan sosial.
Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, terima motivasi hukuman, penghargaan dan keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, kita ice breaking dulu ya. Tolong berdiri Bapak Ibu. Oke, ini suasana 17-an, kita senang ya. Oke, bagaimana? Apakah masih mengantuk Bapak Ibu guru? Tidak. Bisa kita lanjutkan? Iya, sekarang kita masuk ke teori motivasi hukuman, penghargaan dan keyakinan kelas. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi di sini motivasinya itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya yang merupakan motivasi intrinsik. Itu merupakan 3 contoh motivasi perilaku manusia. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Mengapa dikatakan identitas gagal? Di sini ada hukuman dan penghargaan. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa dilihat perbedaan hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai dirinya. Ya, kalau kita sudah kurikulum merdeka, di sini kita tidak ada yang namanya perankingan ya, karena itu berupa disiplin dengan identitas gagal ya. Tidak ada namanya peringkat dan juga ada hukuman. Hukuman itu
tidak boleh baik secara fisik maupun secara non verbal dan verbal ya. Selanjutnya ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid dengan menghormati peraturan, terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi itu penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ya. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, tiada kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Selanjutnya murid bersemangat memperbaiki. Bisa dibaca sama-sama. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini biar lebih paham lagi, saya ada kuisis 10 soal tentang hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak Ibu buka aplikasi kuisisnya. Pasti Bapak dan Ibu semuanya punya aplikasi kuisis ya. Di sini kita lebih mendalami lagi bagaimana perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Sinyalnya ya Bapak Ibu. Oke, bisa lihat di depan itu kode kelasnya 637766. Ayo, ditunggu. Silakan masuk ke ruang kuisnya. Di sini kita akan mencoba menjawab tentang perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Ini biasa diterapkan di sekolah kita masing-masing ya, tapi kita kadang tidak bisa membedakan apakah itu termasuk ke konsekuensi, apakah itu termasuk ke hukuman. Yang biasa kita laksanakan di sekolah kita. Ya, sudah ada 2 orang peserta. Ya, setia menunggu. Ya, sudah ada 4 peserta. Tidak banyak, cuma 10 soal. Dengan 2 pilihan antara konsekuensi atau hukuman. Ini Bu Meta Tanjung, Bu Nisri, Bu Siti Nur Alicia, dan Bu Sri sudah masuk. Iya, ada 7 peserta.
Mariati Ulfa, Desta, Bu Nurul, dan Bu Alvira Wasmi. Oke, sudah 10 peserta. Oke, bisa saya mulai? Iya. Oke.
Iya. Oke. Nomor 1 itu Ibu Nurul Aisyah Sayani, nomor 2 Ibu Siti Nur Alkia, dan nomor 3 Ibu Desta Wulandari. Iya. Bagaimana? Bisa setelah mengerjakan kuis itu membedakan antara konsekuensi dengan hukuman? Bisa? Oke. Coba saya minta perwakilan satu orang yang bisa membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Oke, Ibu Indah. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi setuju harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, sedangkan kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman berupa paksaan, sedangkan kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan konsekuensi membuat anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan terakhir, hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Oke, terima kasih Ibu Indah. Iya, jadi di sini setelah mengerjakan soal kuis tadi, kalian lebih memahami dan mengerti apa itu hukuman sebenarnya dan konsekuensi ya. Jadi hukuman itu sesuatu yang harus terjadi itu secara fisik. Kalau konsekuensi itu beranjak dari keyakinan atau kesepakatan kelas yang sesuatu itu memang harus terjadi, begitu ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Selanjutnya mengenai restitusi ya. Di sini adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, akan tetapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan fokus pada persoalan ya. Jadi restitusi ini itu penyelesaian masalah dengan cara melakukan pendapat atau diskusi dengan yang melakukan kesalahan itu. Selanjutnya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat. Ini contoh kasusnya, misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi misalnya posisi menghukum itu berarti guru menghukum siswa tersebut hormat di bendera selama 10 menit. Nah, itu salah satu contoh hukumannya ya. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Kalau dilakukan secara konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Nanti dikasih waktu setelah jam istirahat. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan ya, beranjak dari keyakinan kelas ya. Kalau restitusi itu guru menanyakan kenapa tidak mengerjakan PR, terus apa masalahnya,
diskusinya sebaiknya agar siswa tersebut bisa mengerjakan PR ya. Jadi berdiskusi, guru itu terbuka dengan siswa dan menghormati apa yang menjadi penyebab siswa itu tidak mengerjakan PR itu ya. Kalau hukuman tadi langsung dihukum dengan cara misalnya tadi di sana hormat ya di tiang bendera. Kalau konsekuensi itu menanyakan disuruh mengerjakan setelah jam istirahat. Kalau restitusi itu berdiskusi. Jelas ya Bapak Ibu? Keyakinan kelas, ya. Tadi di awal pembelajaran kita sudah membuat keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas di situ? Karena kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Universal itu yang umum ya. Terus dibuat dengan pernyataan positif, tidak boleh begitu, tapi lebih kepada lebih baik begini ya. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja tetapi mudah diingat dan mudah diterapkan begitu. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi setelah dilibatkan bersama-sama itu otomatis akan disepakati bersama. Semoga nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas ya, di kelasnya masing-masing. Jadi inilah pengertian keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas ya. Itu bisa keyakinan kelas itu bersama wali kelas, bisa dengan guru mata pelajaran itu. Tergantung dengan yang mengajar. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Kita semua mempunyai kebutuhan ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan bersifat fisiologis yang bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Jadi bertahan hidup maksudnya itu kalau tidak makan otomatis kita mati, meninggal gitu ya. Kalau tidak ada rumah kita kehujanan, kepanasan, begitu juga dengan kesehatan ya. Kalau kita sehat tentu kita bisa melaksanakan aktivitas. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima ya. Di sini kasih sayang dan rasa diterima itu untuk disayangi dan diterima ya. Misalnya pengen disayang oleh keluarga, teman, sahabat gitu ya. Lanjut penguasaan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengar dan memiliki rasa harga diri. Yang terakhir itu kebutuhan untuk bebas ya. Bebas di sini ini kebutuhan akan kemudian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dan kebutuhan kebebasan tinggi memiliki pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain dan senang mencoba hal-hal baru yang menarik. Nah, di sini contoh kebutuhan kesenangan ya. Ini contohnya anak-anak itu mencari kesenangan dengan bermain, tertawa, itu contoh dari mencari kesenangan. Atau misalnya Bapak Ibu guru hebat misalnya kalau pengen senang itu misalnya contohnya apa coba? Misalnya pengen refreshing, jalan-jalan itu ya. Contoh kebutuhan kesenangan ya. Oke, di sini ada contoh kasus ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Dari beberapa anak di kelas 2A telah datang
padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang dan mereka paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kira-kira setelah membaca itu, apa yang akan dilakukan? Apa, Ibu Desta? Karena dia telah beberapa kali melakukan kesalahan. Kalau dia hanya sekali melakukan kesalahan, bisa diingatkan dengan konsekuensi. Tetapi di situ kan dia sudah beberapa kali meminta bekal kepada temannya sampai makan siang. Iya, jadi menurut Ibu Desta yang harus dilakukan Ibu Ambar terhadap si Doni itu adalah memberikan hukuman. Iya. Dari kasus Doni di atas, apabila jawaban ditanya dulu si Doni tadi kan, ya Ibu Desta. Jika karena kenapa dia meminta bekal makan itu karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar itu berarti untuk kebutuhan bertahan hidup, ya. Nah, ini yang dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Tapi apabila si Doni ketika ditanya kenapa dia mengambil bekal temannya, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh si Doni itu adalah kasih sayang. Kalau kita tuh kurang perhatian, ya. Jadi si Doni ini pengennya diperhatikan, pengen disayang dan diterima. Dan jika si Doni ini menjawab lagi, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan dia. Setiap meminta bekal itu berarti dia itu pengen dia tuh merasa hebat, merasa berkuasa begitu. Ini jadi contoh kebutuhan kekuasaan, ya. Dan terakhir, jika jawaban si Doni tadi dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, berarti si Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan. Dia tuh bosan karena bekal yang dibuatkan ibunya yang itu aja. Jadi dia pengen bebas dari bekal itu. Makanya dia mengambil punya teman yang tadi gitu. Oke, yang terakhir itu jika dia iseng aja, misalnya karena ingin melihat ekspresi temannya bagaimana kesal atau marah ketika diambil makanan itu bekalnya, berarti dia hanya ingin memenuhi kebutuhan kesenangan. Berarti senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, ya. Itu kebutuhan akan kesenangan. Oke. Selanjutnya ke dunia berkualitas. Oke. Ini dunia berkualitas itu apa sih? Tempat khusus dalam pikiran Bapak Ibu hebat itu, tempat Anda menyimpan gambaran-gambaran yang Anda inginkan, berisi orang-orang yang penting dalam hidup, orang-orang yang terbaik, pengalaman-pengalaman yang bermakna, dan hal-hal yang pernah dilewati, ya. Oke. Jadi di sini ada dalam lingkaran ini ada sebuah gambar, dan di sana yang ada di pikiran Bapak dan Ibu guru hebat itu siapakah sih orang yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu? Silakan dibantu Pak Deki, ya. Siapkan kertas planonya. Ya, siapa orang yang penting dalam hidup Bapak dan Ibu? Atau apa sih pengalaman yang paling bermakna dalam hidup Bapak? Itu, ya. Terus atau apa sih pekerjaan ideal bagi Bapak itu? Bapak dan Ibu itu pekerjaan yang ideal. Silakan pilih satu aja pertanyaan untuk dijawab dan dituliskan di kertas planonya. Oke, tolong ya Bapak Ibu guru hebat, silakan ditulis. Pilih salah satu pertanyaan yang pengen dijawab, yang kira-kira sangat berkesan bagi hidup Bapak dan Ibu guru hebat.
Oke, apakah sudah Bapak Ibu ditulis? Kalau sudah boleh ditempel. Satu aja, itu ada 6 pertanyaan ya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Terus yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling diinginkan pada diri Anda? Terus, apa sih pencapaian Anda yang sangat dibanggakan? Boleh diceritakan di mana dan merasa itulah puncak yang di dalam hidup Bapak Ibu Guru. Terus, apa pekerjaan ideal bagi Bapak Ibu Guru? Atau yang terakhir, apa sih yang paling bermakna dalam hidup Bapak Ibu dan Guru? Boleh satu aja yang dijawab dan ditempel. Sudah? Kalau sudah silakan duduk kembali. Terima kasih sudah sangat berpartisipasi aktif. Oke. Iya, Ibu Ros menempel. Iya, Ibu. Oke. Sudah ditulis dan ditempelkan. Dunia yang berkualitas menurut Bapak Ibu Guru itu seperti apa? Oke, bolehkah saya minta tolong Ibu Ria? Apa yang Ibu tulis tadi? Boleh berbagi pengalaman atau cerita tentang dunia yang berkualitas? Kalau saya pribadi itu orang yang sangat paling penting dalam hidup saya, yang pertama itu keluarga, yang pertama sekali yaitu kedua orang tua, dan kedua suami, ketiga anak, dan keempat kakak dan adik-adik saya. Terima kasih. Oke, itu menurut Ibu Ria. Oke, sekarang kita kembali ke sayap kanan. Ibu Meta Tanju, apa yang Ibu tulis boleh diceritakan dengan teman-temannya? Baik. Jadi tadi saya menuliskan hal yang paling bermakna dalam hidup saya. Jadi hal yang paling bermakna dalam hidup saya adalah ketika saya baru saja lulus CPNS dan ditempatkan atau penempatannya itu jauh dari kedua orang tua saya, jauh di desa dan jauh di sana, dan di sana saya ternyata harus bertahan hidup, beradaptasi dengan segala sesuatu yang sangat jauh berbeda. Di sana saya pun mendapatkan pengalaman bermakna sekali menurut saya, belajar dari lingkungan, orang-orang di sana dan budaya yang jauh berbeda dari budaya tempat asal saya berada. Mungkin itu saja. Terima kasih. Lanjut di tengah Ibu Sriati. Boleh ceritakan apa yang Ibu tulis karena pengen dengarkan Bapak Ibu Guru? Yang saya tulis tadi adalah keluarga adalah yang sangat berharga dalam hidup saya. Itu kedua orang tua saya, anak-anak dan suami saya, itu yang paling berharga. Oke, terima kasih untuk Bu Ria, Ibu Sri, itu keluarga. Di sana ditulis dia menjawab, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Itu ialah tentu saja keluarga, mulai dari orang tua, suami, anak, istri, kakak, adik, ya. Begitu Ibu Ria? Iya. Dan terakhir itu saya dengar tadi ada Ibu Meta menjawab hal yang paling bermakna dalam hidup itu ialah ketika dia pertama sekali lulus CPNS dengan lika-liku di sana harus hidup mandiri, jauh dari keluarga, sementara dia kan anak yang manja,
berjuang di sana dengan keluarga kecilnya. Oke, lanjut. Oke, kalau saya sendiri sih yang paling berarti bagi saya itu keluarga saya ya. Mulai dari orang tua, suami dan anak, kakak dan adik semuanya itu keluarga nomor satu. Dan nilai-nilai kebajikannya itu ada jujur, tanggung jawab, kerja keras dan disiplin tentunya. Semuanya kita harus memiliki nilai kebajikan ini ya, Bapak Ibu guru hebat. Oke, terakhir kita ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada sebagai penghukum, oke, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Oke, di sini penghukum ya. Misalnya, misalnya saya contohkan ini tadi siapa? Misalnya Dino tidak mengerjakan PR ya. Jadi di sini saya contohkan sebagai penghukum itu misalnya Dino, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Langsung dihukum. Dihukum karena dia tidak mengerjakan PR, berarti langsung disuruh push up 10 kali atau keliling lapangan. Itu sebagai kita guru sebagai posisi penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah begini, Dino, kamu tidak membuat PR ya? Iya. Kamu tidak kasihan sama orang tuanya ya? Sudah susah-susah mengeluarkan uang. Nah, itu yang rasa bersalahnya yang kita buat selama ini kan. Jadi seolah-olah dia tuh berdosa dengan orang tuanya karena tidak membuat tugas. Itu pernah kan Bapak Ibu melakukan hal seperti itu? Iya. Nah, selanjutnya teman. Ini kalau teman. Ciko, iya. Kenapa tidak mengerjakan tugas? Ciko, Ibu juga pernah tidak pernah melakukan tugas. Sekarang bisa melihat temannya, kita kerjakan tugasnya dengan baik ya, atau bisa bantu dengan temannya begitu. Ada lagi sebagai pemantau. Contohnya seperti ini. Oke, misalnya pemantau. Ciko, masih ingat keyakinan kelas kita? Kenapa tidak mengerjakan tugas? Hal apa yang dilanggar dari keyakinan kelas kita? Nah, kita tanyakan lagi keyakinan kelas kita yang berhubungan dengan tanggung jawab itu ya, tidak mengerjakan tugas. Yang terakhir sebagai manajer. Nah, ini yang harus kita sebagai guru itu ya, Bapak Ibu guru, kita terapkan di sekolah ini. Misalnya si Ciko tadi tidak mengerjakan tugas, jadi kita panggil dulu. Ciko, kenapa tidak mengerjakan tugas? Adalah alasan dia kan, mungkin karena dia semalaman begadang main game begitu. Jadi coba kita cari solusinya buat Ciko, kira-kira bagaimana supaya bisa tetap main game dan bergadang dan bisa mengerjakan tugas atau PR. Nah, jadi kita berdiskusi nanti si Ciko, Ibu nanti saya membuat alarm untuk mengerjakan tugas, atau nanti saya tidak akan tertidur lebih begadang lagi Bu, supaya saya bisa mengerjakan tugasnya. Begitu ya, mengenai posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru terhadap muridnya. Oke, sekarang segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi, penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Ini yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah kita. Mulai dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini dan saya sudah mempraktekannya kemarin dengan murid yang terlambat datang ke sekolah. Bisa dilihat di sini kasusnya. Karunia sering terlambat masuk kelas ketika dia masuk setelah istirahat karena dia asik mengobrol
jajan di kantin. Skenario penyelesaian masalah dengan menekan segitiga restitusi. Bisa dilihat ilustrasinya. Ya, karena proses pengambilan videonya kemarin murid-murid lagi latihan gerak jalan untuk persiapan acara 17-an, jadi agak berisik ya. Ketika saya berdiskusi dengan Karunia mengenai kenapa dia tidak mengumpulkan tugas. Jadi di segitiga restitusi ini kita menanyakan dulu kenapa dia tidak mengumpulkan tugas, terus kita tanyakan lagi mengenai keyakinan kelasnya, kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahannya agar dia tetap mengerjakan tugas dan tetap mengikuti acara 17-an di desanya. Ini tanggapan dari Karunia Monet. Iya, jadi murid itu dengan sadarnya mereka mengakui kesalahannya dan kita berdiskusi sama-sama dengan murid menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Itulah penyelesaian masalah secara segitiga restitusi. Oke? Oke, ini penutup untuk kegiatan hari ini. Ada satu kata-kata motivasi dari web Timur Amerli. Oke, di sini saya bacakan. Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulitnya mengubah seluruh dunia ini. Maka aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari tidak mudah mengubah kotaku, maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini aku semakin renta, aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Ternyata aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku, kotaku, pada akhirnya aku akan mengubah negaraku, dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini. Oke, itulah kata-kata motivasi untuk kita hari ini, untuk sebagai catatan kita untuk mengubah segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri. Oke, sekian presentasi dari saya.
positif. Semoga menginspirasi dan semoga Bapak dan Ibu bisa mengambil hal yang baiknya dan meninggalkan hal yang buruknya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong itu Pak Deki pimpin doa penutupnya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ada baiknya kita menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Belum ditutup. Masih video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa kemarin, guru-guru CGP mengadakan pelatihan sosialisasi tentang budaya positif, di mana kegiatan tersebut mengarah kepada guru-guru, terutama cara mengajar di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Bagaimana menjadi guru yang baik. Setelah diadakannya sosialisasi tersebut, banyak sekali manfaat yang dapat kita terima, yang mana selama ini di dalam kita mengambil suatu tindakan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam menyelesaikannya. Selama ini kita menganggap bahwa siswa harus dihukum, padahal tidak semua tindakan atau perbuatan siswa itu harus mendapatkan hukuman. Ada yang namanya konsekuensi. Jadi kita harus dapat membedakan yang mana bentuk hukuman dan yang mana bentuk konsekuensi terhadap perbuatan siswa tersebut. Dengan diadakannya pelatihan ini atau sosialisasi ini, banyak yang saya dapatkan untuk menjadi guru yang baik, yang harus saya terapkan terhadap cara mengajar saya, terutama di dalam mengambil suatu tindakan tadi. Sekarang saya sudah dapat membedakan bagaimana mengambil suatu tindakan tersebut, bagaimana cara menghukum siswa atas segala perbuatan mereka, dan yang mana yang dalam bentuk konsekuensi. Harapan saya ke depannya, terutama terhadap pembelajaran, agar guru-guru CGP dapat memberi manfaat, dapat memberi ilmu yang lebih banyak lagi terhadap kami, sehingga kami dapat menjadi guru yang baik ke depannya, dan harapan ke depannya semoga pembelajaran akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami para guru SMP Negeri 3 Lubay mendapatkan kegiatan positif yang dilakukan oleh para calon guru penggerak mengenai implementasi disiplin positif yang merupakan aksi nyata dari kegiatan guru penggerak, calon guru penggerak. Adapun perasaan saya pada saat melaksanakan kegiatan yaitu sangat bahagia dan juga sangat bersemangat karena guru penggerak yang melakukan aksi nyata tersebut memberikan banyak sekali materi-materi positif yang sebelumnya saya tidak tahu dan akhirnya diberitahukan. Kemudian juga walaupun kegiatan yang dilaksanakan siang hari, kami juga tetap bersemangat karena para calon guru penggerak tadi melakukan banyak sekali ice breaking yang membuat suasana menjadi lebih menyenangkan. Beberapa materi yang saya pelajari dari implementasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak tersebut adalah yang pertama yaitu bagaimana membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi. Materi yang kedua yaitu kami juga diberikan 5 posisi kontrol guru, yaitu bisa menjadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun sebagai manajer. Dan saya sebagai seorang guru seharusnya bukan menjadi penghukum ataupun pembuat rasa bersalah kepada siswa, melainkan menjadi seorang manajer. Selain itu ada lagi materi mengenai restitusi yang dibagikan oleh para calon guru penggerak.
yang salah satu materinya adalah mengenai segitiga restitusi, di mana seorang guru itu harus menjadi kontrol bagi siswa-siswinya untuk menghadapi masalah tadi, bukan untuk membuat siswa-siswi menjadi merasa bersalah. Di sana para guru harus bisa meyakinkan peserta didik ataupun siswa tadi agar dari dalam dirinya timbul rasa bersalah sendiri, akhirnya dia merubah sikapnya. Selanjutnya juga harapan saya ke depan adalah semoga para calon guru penggerak dapat sukses di kegiatan ini, kemudian ke depannya terus membagikan hal-hal positif kepada kami, para calon guru-guru penggerak lainnya mungkin di masa yang akan datang, dan terus memberikan motivasi yang positif kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.